bahwa Bakahuni tidak akan gagal lagi, yang akan kita jadikan destinasi pariwisata tingkat nasional bahkan dunia. Tadi saya bersama-sama Wakil Menteri BUMN dan beberapa BUMN yang sudah melaksanakan groundbreaking masjid yang begitu megah dan akan diikuti oleh desain-desain lainnya, hotel dan sebagainya. Dan saya juga akan menempatkan di situ gedung UMKM yang kita harapkan kalau masyarakat Sumatera, masyarakat Jawa yang melewati Bakahuni berkesempatan mampir, dia akan ketemu batik Lampung yang semakin hari mungkin menunjukkan kualitas. Tadi dievaluasi oleh atau dikomentari oleh Wakil Menteri dan Dirut, batiknya bagus banget nih. Nah, tetapi nggak nyempat beli karena waktunya yang sangat singkat. Yang saya hormati juga tokoh adat ya, asosiasi tokoh masyarakat belum sempat saya sampaikan. Oleh karenanya, saya ingin kegiatan ini secara rutin terus dilaksanakan. Dan saya berharap kebetulan desainernya tingkat nasional ya, Oscar Lawalata, untuk dibantu. Jangan hanya dikagumi banyak ide, banyak produk-produk tenun batik segala macam, tapi tidak dikoreksi. Saya ingin koreksi supaya nanti saya ingin ketika saya bantu ini dirubah, ini dibagusin, tapi tetap asli gitu ya. Nah, sehingga pada satu saat batik tenun mampu bersaing di tingkat nasional dan bahkan internasional. Kalau Indonesia bicara batik pasti dari Solo dan Jogja. Tapi ke depan Lampung juga sama dengan Solo dan Jogja. Oleh karenanya, untuk tahun 2020 kita sempat mengalami kontraksi minus sampai 1,67% terkait dengan situasi COVID. Tetapi saat ini kita sudah di level 1 terbaik di luar Pulau Jawa. Namun saya berharap kepada para pengunjung, kalau memang merasa tidak ada apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya masih belum bisa yang dempet-dempet begini. Tapi ya udahlah, saya yakin kita semua sudah jenuh dan tidak ada masalah. Mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada masalah. Dengan hari ke hari kita tidak lebih dari 10. Selama ini 600 orang, tetapi sekarang sudah 10 yang terinfeksi, dan mudah-mudahan kemarin sempat 5, suatu saat dia akan berakhir. Insya Allah. Karena ini merupakan cobaan, dan cobaan itu tidak akan diberikan oleh Allah yang manusia tidak sanggup mengatasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berhasil menangani hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi akibat COVID kita, apa yang saya sampaikan tadi, ya kita sudah bebas, tapi jangan sampai ketertiban yang sudah dirasakan oleh masyarakat itulah yang membuat COVID kita kecil. Karena pada waktu saya ke Prinsewu, saya bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Menko BUMN menghitung 30 orang
berapa yang pakai masker dan berapa yang tidak. Di desa, ternyata yang pakai 29. Satu yang tidak pakai itu pun masih saya bela. Mungkin dia batuk Pak Menteri, Pak Panglima. Mereka tertawa, itulah yang membuat kita terhindar dari kondisi situasi yang tidak menguntungkan. Beberapa provinsi sekarang ada yang sudah meningkat lagi, tapi kita tetap harus bertahan. Ini akan mencerminkan karena kita mampu melakukan pengendalian COVID itu, maka ini akan lebih terbuka pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Ekonomi kita terbaik di Sumatera. Karena apa? Karena kita mampu melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi, seperti di sektor pertanian. Ada beberapa hal yang saya lakukan, kebijakan-kebijakan, dan itu tumbuh. Dan saya berharap pada waktunya nanti kita akan mencapai 3 juta ton per tahun, yang hari ini 2,7, ketika saya masuk sebagai memimpin gubernur baru 2,5. Jadi 2 tahun hampir 100.000 ton per tahun kita tingkatkan. Ini akan sejalan apabila ekonomi baik, maka situasi perkembangan industri-industri termasuk UMKM. UMKM ini sebaiknya tidak hanya dalam produk-produk makanan, tetapi seperti batik ini, Bu Riana dan para bupati harus melakukan langkah-langkah peningkatan mutu. Saya akan siapkan, tolong Kepala Bapeda yang UMKM pintu keluar tol dan UMKM di wilayah destinasi pariwisata. Tadi sudah saya bicarakan dan itu disambut baik. Nah, skalanya tidak harus besar, tetapi kebutuhannya yang perlu berfungsi sebagaimana mesti. Kalau yang di Bandar Lampung harus besar, karena kita juga tidak hanya produk batik, tenun, dan sebagainya, tapi makanan, dan di situ di tempat rumah makan yang santai, tapi bukan makannya, tetapi misalnya ngopi, seperti apa ya ini, kue apa-apa ya, kue kopi, ini coba tolong Pak Pandra dimakan itu. Kalau Bapak makan, pasti Bapak ngambil lagi. Saya sudah 2 tuh habis. Apalagi sama kopi. Itu luar biasa. Dan itulah nanti yang akan kita suguhkan di pasar UMKM yang akan kita bangun tahun depan ini. Jadi jangan dilihat dia gede-gede gitu, rasanya yang penting. Nah, oleh karena itu, ekonomi kita mulai tumbuh secara kuarter. Lampung tumbuh 3,4%. Hal ini dicapai salah satunya disebabkan adanya upaya penguatan dan optimalisasi pasar domestik serta peningkatan volume produksi dan kualitas produksi, termasuk batik dan tenun. Bu Riana, kalau bisa tidak hanya batik yang diperagakan sama si Oscar juga ikut nggak? Yang ke Amerika? Ikut. Nah, kalau bisa tenun-tenun ini juga dibawa, tidak ada ruginya. Nah, dengan harapan kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memasarkannya dan mempromosikannya dimanapun berada sehingga kualitas dengan sendirinya akan berjalan. Saya berharap produk-produk lokal ini yang berbasis bahan baku dimanapun ada, dia tersedia, dan ini merupakan harapan kita di masing-masing kabupaten yang menurut saya punya kekhasan. Nah, tetapi nanti kita harapkan kita tidak perlu lagi berebut dari mana ini, dari mana itu, tetapi desain ini mencirikan Lampung. Persoalan dari sisi keadatan, kalau Begawi boleh-boleh saja, pepadun dan pesisir. Tetapi ketika dipromosikan di internasional,
Orang Amerika tidak bertanya apakah ini pesisir, apakah ini pepatun, tetapi batik Lampung gitu loh, tenun Lampung. Nah ini saya mohon saudara-saudara saya, tokoh-tokoh adat, masyarakat bisa memahami promosi ini adalah untuk mengangkat nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan Lampung pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada para pengrajin, saya akan dorong untuk terus meningkatkan kualitasnya dan mutu produk hasilnya. Saya telah berkunjung ke Tanggamus maupun ke Pesawaran. Kualitasnya luar biasa. Dan mudah-mudahan pada suatu saat saya juga akan berkunjung ke daerah Lampung Utara maupun Waikanan dan pesisir barat dan Lampung Barat. Ini yang saya butuhkan nanti Pak Oscar, khasnya jangan ditinggalkan, tapi desainnya yang perlu dimodif sehingga akan menjadi kebanggaan gitu ya. Tolong nanti kita diskusikan itu. Nah, dengan harapan seperti 17 Agustus yang lalu kita memecahkan sejarah karena presiden bisa pakai tumpal. Nah, ini saya jelaskan. Kok nggak pakai tampis? Tampis itu pakaian wanita. Tumpal itu pria. Jokowi pria. Kan gitu loh. Jadi kita kasih pakaian yang supaya ini dipahami oleh masyarakat. Tampis itu berkembang semenjak beberapa tahun ini. Tetapi sejarah sangat menentukan. Tampis itu pakaian wanita. Tumpal itu pakaian pria, keadatannya. Nah, oleh karenanya saya kagum dan saya sangat bangga karena beliau memakainya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keseriusan, sehingga baju putih dan sebagainya itu sesuai dengan harapan kita. Saya juga sempat ditanya, Pak Rinal, ini ada yang protes ke saya dari protokol presiden. Enggak Pak, itu pakai saja karena itu pakaian pria. Titik, saya yang tanggung jawab. Jadi terima kasih yang sudah memberikan upaya-upaya sehingga terutama Bu Riana Sari yang sudah ikut mengukur dan mendesain, dan saya lihat kemarin di sana juga dipakai. Dan di fotonya dipasang. Dalam kesempatan ini, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dekranasda Provinsi Lampung atas upaya terus-menerus yang dilakukan untuk memberdayakan pengrajin Lampung, mulai dari mendatangkan desainer dengan brand internasional, bimbingan teknis kepada para pengrajin. Nah, bimbingan teknis ini ya, saya mohon kepada para bupati, wali kota untuk juga melakukan hal ini, brand ini yang harus diperhatikan dengan baik, serta upaya memperkuat promosi dan pemasaran produk-produk pengrajin. Saya pikir promosi ini tidak harus kita selenggarakan di sini, tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Sumsel dan Banten maupun satu lagi, 2 aja yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kalau nanti di Sumsel, kalau di sana ada kegiatan ini, ajak baik kami nak hadir di sana ya. Sekalian nak beli pempek dulu di sana itu kan. Tapi pempeknya katanya lemak di sini daripada di sana. Nah, kalau tidak percaya, banyak kaget aku traktir tuh. Nah, di Banten juga seperti itu. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada pelaku industri kerajinan yang berskala kecil dan menengah, terutama UMKM, usaha mikro, adalah pelaku ekonomi yang penting baik bagi perekonomian Lampung maupun nasional, sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Ini harus kita lakukan. Kepala Dinas Koperasi UMKM mana?
Ada. Tolong ini dipelajari di sini. Jadi pelaksanaan ini harus dipelajari untuk menjadi inspirasi ketika menganggarkan APBD, ketika kita ada kegiatan-kegiatan. Jadi buang saja program-program yang sifatnya rutinitas, tetapi harus berhadapan dengan pasar, berhadapan dengan kualitas, berhadapan dengan produksi. Harus dilakukan itu. Hadirin yang saya hormati, ke depan guna menghadapi tantangan yang ada, maka beberapa strategis yang akan kita lakukan antara lain mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur, menguatkan kelembagaan dan strategi konsolidasi yang diarahkan untuk memperoleh akses modal kelembagaan. Tolong Pak Budi dikoordinasikan dengan pihak perbankan agar terutama Bank Lampung, namanya Bank Lampung tapi pencerminannya belum menunjukkan kepentingan Lampung. Nah, supaya UMKM ini strategi yang harus diberikan oleh perbankan, ya, supaya karena dalam situasi yang sekarang ini begini membutuhkan pertolongan dari pihak perbankan. Tentunya syarat-syarat, pakai aja syarat-syarat yang seperti apa yang sudah saya lakukan tentang Kartu Petani Berjaya. Jadi kalau memang mereka sudah punya pasar, mereka yang melakukannya sendiri, dan mereka punya alat yang sudah dilakukan, bila perlu saya yang jamin nantinya. Tapi sebagusnya para bupati yang menjamin. Saya kan sudah banyak yang saya jamin, semua petani di Lampung ini yang jamin saya loh. Tanpa harus ada agunan. Jadi bupati melakukan itu, seleksi betul, apabila dia mampu berhasil, bantu itu, jamin itu. Supaya kita ada kepastian di dalam, jangan tarik ulur membantunya, betul-betul dilakukan dengan benar. Nah oleh karenanya, tentunya tidak lepas, saya berharap juga Dekranasda melakukan pelatihan-pelatihan, sudah mendatangkan seperti Oscar ini, lakukan pelatihan-pelatihan sehingga dia terampil dalam memproduksi industri itu sehingga menjadi industri berkualitas. Penting hukumnya bahwa tradisi itu harus dipertahankan, tapi lebih penting lagi bahwa tradisi itu bisa sinergi dengan situasi perkembangan modernisasi pakaian, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM, hari ini Dekranasda Provinsi Lampung menyelenggarakan yang kedua kalinya event Lampung Club. Kabupaten Tanggamus menjadi ikon dalam gelaran event ini dengan mengusung tema Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Wah, ini luar biasa. Ini arah yang sudah kita nanti-nantikan. Hal ini mengandung arti Kabupaten Tanggamus diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan yang melimpah, berupa sumber daya alam, kekayaan hasil laut, pertanian dan perkebunan, serta destinasi wisata. Ini luar biasa Bu Bupati, oleh karenanya selain Tanggamus, kita juga bangga dan bersyukur bahwa wilayah kabupaten kota yang lain juga memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang begitu besar. Ada 15 wilayah kabupaten kota dengan karakter dan keunikan budaya masing-masing. Untuk tahun berikutnya akan digilir dengan tema budaya kabupaten kota lainnya. Oleh sebab itu, saya minta masing-masing kabupaten kota mencari keunikan dan kekhasan budaya untuk dipersiapkan sebagai tema dan ikon Lampung Club tahun depan. Demikian yang perlu saya sampaikan, karena tadi Bupati dan Dekranasda menyampaikan pantun, saya juga akan menyampaikan pantun. Indah nian Teluk Semangka, bak lukisan di kala senja, luruskan niat kita semua
untuk membangun UMKM Lampung Berjaya. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk menjadi pemacu semangat dalam berkarya membangun sektor UMKM di Provinsi Lampung. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lampung Club tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Insya Allah pada masa yang akan datang akan lebih berkualitas lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Gubernur Lampung tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pembukaan Lampung Club kedua tahun 2021 secara resmi, ditandai dengan pemukulan rebana. Selanjutnya kami mengundang Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, anggota DPR RI Ibu Ria Gunadi, Ketua IKAT Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung Ibu Lesti, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Direktur Utama Bank Lampung dan Bupati Tanggamus. Kami persilakan untuk naik. Anggota Forkopimda silakan bergabung. Sesaat lagi kita akan saksikan pemukulan rebana yang menandai pembukaan Lampung Club kedua tahun 2021 secara resmi. Anggota Forkopimda mohon untuk bergabung. Para Bupati Wali Kota juga silakan bergabung. Kami persilakan Bupati Wali Kota. Silakan untuk diberikan rebananya. Baik, mohon izin kita akan lakukan secara bersama-sama untuk pemukulan rebana ini. Sebagai tanda opening ceremony dari Lampung Club 2021. Silakan untuk diambil rebananya, dipegang. Baik, mohon izin untuk menghitung mundur secara bersama-sama menandai opening ceremony ini. 3, 2, 1. Hadirin, pembukaan rebana yang dilakukan secara bersama-sama menandai pembukaan Lampung Club kedua tahun 2021. Bahwa pengrajinnya beli produknya Dekranas Maju Lampung Berjaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan Cindramata. Cindramata pertama akan diserahkan oleh Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung berupa figura ataupun bingkai persegi 4 dengan motif belah ketupat. Ya, tapis dengan motif khas Tanggamus ya. Sebagai gambaran identitas susunan masyarakat adat Lampung Saibatin yang berada dan menetap di Tanggamus. Baik, Cindramata diserahkan Bupati Tanggamus kepada Gubernur Lampung berupa motif khas dari Tanggamus. Berikutnya adalah Cindramata yang akan diserahkan oleh Bupati Tanggamus kepada Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. Kami silakan. Berupa kain tenun bertapis dengan tema serasi, satu rasa dalam misi. Dengan filosofi gambar lumba-lumba, Bapak dan Ibu, batu karang dan rumput adalah bumi Lampung. Audio Jungle.